Hai Mbak Tara. Hai, gimana kabarnya? Baik, ketemu lagi makin cantik Iya, aja. aduh, kamu juga. Ini kita puasa-puasa harus malah makin fresh ya. Makin fresh, makin happy juga ya, walaupun agak lapar, agak haus sedikit ya Mbak ya. Tapi harus tetap semangat Tetap ya. harus semangat. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal semangat, tapi aku kan sama ponakanku nih, dia lagi nggak kurang semangat gitu kelihatannya. Tapi kenalan dulu dong sama Halo. temen aku. Nah, Siapa namanya? Vera. Vera. Jadi aku panggilnya Vera ya. Nah ini Vera tadi pas aku ke rumahnya ya Mbak Tara kayak lagi gelisah banget, terus lagi bingung gitu. Ada sesuatu hal yang kayaknya perlu wejangan dari Mbak Tara juga gitu. Kenapa Tapi nih, kamu Vera? ceritain dulu ya ke Mbak Tara kira-kira. Aku lagi bingung banget. Akhir-akhir ini adek aku sering menyendiri terus murung juga. Oh gitu. Adik kamu umur berapa? Umur 8 tahun. Jadi dia sering menyendiri dan murung. Tapi sebelumnya nggak kayak gitu? Enggak. Oke. Jadi kamu sebagai kakak gimana? Aku kayak sedih banget ngeliat adek aku murung terus. Terus dia kayak jarang ngobrol sama orang. Kebayang ya, sebagai kakak pasti bingung ya. Tadinya kamu sering ngobrol nggak sama adik kamu? Sering. Apalagi tadi sering ngobrol, sekarang tiba-tiba jadinya lebih menyendiri gitu ya. Jadi dari keluh kesahnya si Vera ini nih Mbak Tara, kira-kira apa yang harus Vera lakuin nih supaya adiknya nggak berlarut-larut gitu ya dalam kesedihan, karena kan sebagai kakak juga pasti khawatir ya, yang biasanya adiknya happy, semangat, kok tiba-tiba jadi pendiam banget. Nah, kasih sarannya apa nih Mbak Tara ke Vera? Iya, karena sebetulnya kalau anak tiba-tiba berubah nih bisa macam-macam kan. Bisa mungkin terjadi sesuatu di sekolahnya, bisa terjadi sesuatu dengan temennya, bisa karena dia punya masalah dengan orang tuanya. Kadang kita nggak tahu nih, mungkin karena adik kamu diem, kamu juga jadi bingung gitu kan ya. Sebetulnya sih mungkin sebagai kakak yang bisa dilakukan mencoba untuk ngajak ngomong sih. Mencoba untuk nanya. Walaupun adik kamu mungkin akan diem nih, tapi paling nggak kamu tetap meluangkan waktu untuk duduk di sebelahnya. Kalau lagi ada waktu coba tanyain kenapa, ada masalah apa, ada yang mau diceritain nggak ke kakak. Kenapa? Karena kan kalau kita nggak tahu, juga suka bingung kan harus ngapain. Nah tapi kalau misalnya adik kamu nggak cerita juga, mungkin kamu bisa paling nggak ajak main, ngelakuin hal-hal yang menyenangkan bareng-bareng deh. Misalnya kalian suka main game bareng, atau main board game bareng, atau misalnya ngajakin nonton bareng, supaya adik kamu nggak ngerasa sendirian. Dan mungkin sebagai kakak nih, yang bisa kamu lakukan coba untuk ngobrol juga ke orang tua kamu, paling nggak sekedar nanya gitu kan, kasih tahu nih yang adik lagi lakuin kayak gini nih, adik sekarang jadi berubah, supaya orang tua kamu bisa punya waktu untuk juga nanya ke adik kamu gitu. Tapi kalau itu kan adik kamu ya, kamunya sendiri gimana? Kalau aku sih kayak merasa kesepian. Terus terkadang aku kayak diabaikan, gimana sih Kak? Oh gitu, jadi bukan cuma adik kamu doang dong ya, kamu juga kayak gitu ya. Kamu pernah coba ngobrol gak sih sama orang tua kamu? Enggak. Enggak ya, kenapa? Kayak gimana ya, kayak gengsi. Gengsi, nah ini Maklum penting loh. remaja ya, jadi Iya ini agak penting, gengsi. maksudnya kadang-kadang kita sebagai anak ya, pengennya kan orang tuanya paham ya, udah ngerti dengan sendirinya gitu. Ini kalau anaknya diem harusnya diajak ngobrol kek, ditanyain kek, diajak jalan gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin orang tua juga lagi sibuk atau mungkin juga lagi punya masalah sendiri. Jadi sebisa mungkin gak usah gengsi. Kalau kamu pengen sesuatu, pengen ngobrol, samperin aja, kasih tahu, tegur orang tua kamu juga gak apa-apa loh gitu. Supaya mereka ngeh bahwa kamu juga pengen loh diajakin ngobrol dan kamu lagi ngerasa kesepian gitu. Gimana Vera, sudah mulai tahu nggak apa yang mesti dilakuin selanjutnya nih? Atau masih agak bingung? Kalau sampai sini sih aku kayak udah ngerti sih. Nanti aku bakal coba deh kayak ngobrol sama orang tua aku. Terus aku bakal selalu ada gitu buat adik aku. Betul. Mudah-mudahan bisa ngebantu kamu ya. Jadi adik kamu jadi nggak sendirian, kamu juga nggak kesepian. Dan mudah-mudahan masalahnya bisa selesai nih. Karena mungkin kalian berdua jadinya bisa ngobrol dengan orang tua kalian. Nah kayak gitu. Nah Mbak Tara itu tadi ya kita udah dengerin keluh kesahnya dari Vera, terus Mbak Tara juga udah kasih wejangan ya ke Veranya juga. Tapi kalau dari Mbak Tara sendiri ada tips khusus nggak sih, khususnya untuk sahabat sehat Daihatsu dan juga untuk orang tua di luar sana supaya bisa mengatasi masalah-masalah di keluarganya gitu, supaya nggak berlarut-larut juga Mbak Tara? Iya,
Mungkin kondisinya kan seperti ini ya, kita sebagai orang tua seringkali udah sibuk dengan masalahnya sendiri, punya masalah dengan kerjaan, mungkin dengan lingkungan kerjanya juga. Jadi kadang-kadang sampai rumah tuh udah capek, udah nggak ada energi untuk ngelakuin hal yang lain gitu ya. Tapi nomor satu, kalau kita melihat ada sesuatu yang berubah nih, terutama dari anak, misalnya yang tadinya ceria, sekarang jadi murung, yang tadinya mau kumpul, sekarang cuman mau di kamar aja, berarti ada sesuatu. Dan sebisa mungkin untuk tidak didiamkan. Karena kadang kita berpikirnya, udahlah ntar juga masalahnya selesai dengan sendirinya. Tapi siapa tahu juga enggak ya. Jadi penting untuk para orang tua dan keluarga benar-benar menghabiskan waktu yang berkualitas bersama. Terutama di bulan puasa nih, sahur bareng, buka puasa bareng, dan pada saat lagi punya quality time bareng, jangan lupa untuk ditanyain, kamu gimana perasaannya, gimana kabarnya, ada kejadian apa di sekolah, kamu dengan teman-teman seperti apa, supaya orang tua ini bisa juga tahu apa sih yang sedang dialami oleh anaknya. Dan ini juga membuka kesempatan ya buat anaknya juga untuk bisa curhat ke orang tuanya. Dan dengan begitu mungkin bisa ketemu solusi-solusi supaya masalah tidak berlarut-larut. Gitu. Semoga bisa dipraktekin ya, baik itu untuk keluarganya Vera ataupun keluarga-keluarga dari sahabat sehat Daihatsu semuanya dimanapun berada. Iya. Oke. Mudah-mudahan kamu juga keadaannya lebih baik ya dengan keluarganya ya. Amin. Jangan lupa untuk nggak usah gengsi, obrolin aja, curhatin aja. Makasih ya Mbak Tara. Sama-sama Vera. Semangat terus.